Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman level 8, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pluralitas. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang asing dengan kata-kata pluralitas. Pluralitas sama artiannya dengan keanekaragaman atau bermacam-macam, yang berarti tidak hanya satu tetapi banyak ya teman-teman. Nah, kita sebut saja di sini keanekaragaman. Keanekaragaman memiliki penyebab-penyebab terjadinya keanekaragaman. Yang pertama, ada kondisi geografis. Kondisi geografis atau wilayah di Indonesia ini kan sangat luas ya. Bahkan Indonesia terdiri dari kurang lebih 3.000 pulau di mana setiap pulaunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, hubungan ini apa antara letak Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan keanekaragaman? Mereka memiliki hubungan yaitu karena di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ini kan memiliki jalur internasional atau terdapat jalur perdagangan internasional. Yang logikanya jika jalur perdagangan internasional, maka pedagang lain di luar wilayah Indonesia bebas keluar masuk atau jual beli di jalur tersebut. Nah, ini menyebabkan wilayah Indonesia mudah mendapatkan pengaruh dari negara-negara lain, yang menyebabkan perbedaan itu mudah sekali datang ke Indonesia. Kemudian selanjutnya ada perbedaan iklim dan struktur. Nah, ini lebih ke perbedaan regional atau perbedaan wilayah. Ada wilayah yang iklimnya itu basah. Maksudnya iklim basah adalah wilayah ini itu curah hujannya tinggi. Nah, sebaliknya ada juga wilayah yang curah hujannya rendah. Hujannya hanya datang misalnya beberapa bulan sekali. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara kita untuk menyikapi keanekaragaman ini itu seperti apa. Yang pertama itu ada tidak merendahkan suku lain. Kemudian juga tidak menganggap suku sendiri lebih tinggi. Jangan karena sukunya mendominasi maka memandang suku lain itu lebih rendah. Tidak, karena setiap suku itu pasti punya ciri khasnya masing-masing atau keunggulannya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada bangga terhadap suku, entah itu suku miliknya atau suku yang lainnya. Dan yang terakhir ada hidup saling berdampingan, aman dan tentram. Nah, bentuk-bentuk dari keanekaragaman itu sendiri banyak ya teman-teman. Salah satunya ada perbedaan bahasa. Nah, bahasa itu kan berbeda-beda setiap wilayah yang berkaitan dengan intonasi suara. Ada wilayah yang intonasi suaranya tinggi, tapi bukan menandakan orang tersebut sedang marah. Ada juga wilayah yang daerah yang bahasanya itu mendayu-dayu atau lembut, lemah lembut. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari keanekaragaman. Kemudian selanjutnya ada keanekaragaman dari rumah adat. Contohnya adalah rumah adat dari suku Betawi. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat rumah adat dari masyarakat Betawi ini terasnya luas ya teman-teman. Terasnya luas, halamannya luas. Nah, ini itu memegang prinsip bahwa kekeluargaan dan ramah serta harmonis. Jadi kan kalau terasnya luas itu bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, itu adalah memegang prinsip seperti itu. Kemudian juga ada rumah adat di Papua namanya Honai. Sebetulnya kalau rumah adat di Papua ini terdapat 3 ya teman-teman. Ada rumah adat untuk laki-laki, rumah adat untuk perempuan, dan rumah adat untuk binatang ternak dibedakan. Nah, keanekaragaman itu sendiri juga bisa berupa pakaian adat. Pakaian adat contohnya dari Aceh misalnya, namanya adalah ule balang, atau dari Sumatera namanya ulos. Kemudian keanekaragaman selanjutnya adalah keanekaragaman dari senjata tradisional. Misalnya yang mudah ditemukan atau mungkin teman-teman tidak terlalu asing adalah keris ya teman-teman. Keris itu berasal dari Jawa Tengah. Kemudian juga ada celurit. Kalau celurit itu bentuknya sedikit melengkung dibandingkan keris. Nah, celurit ini berasal dari Madura. Kemudian selanjutnya ada keanekaragaman dari alat musik tradisional. Salah satu contohnya adalah sasando. Sasando itu cara bermainnya dipetik. Nah, ini berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Ada juga kolintang. Kolintang itu berasal dari Sulawesi yang cara bermainnya adalah dengan dipukul. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai konflik dan integrasi.
Konflik merupakan bagian dari interaksi ya teman-teman, karena kalau misalnya ada konflik berarti ada interaksi baik secara primer, secara langsung, ataupun secara sekunder, secara lewat perantara, entah itu dari handphone atau dari laptop atau dari yang lainnya. Namun interaksi ini berbentuk disosiatif. Maksudnya disosiatif adalah interaksi yang menciptakan atau melahirkan kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, kalau konflik ini kan biasanya identik dengan kekerasan ya teman-teman, dengan permasalahan, suatu kekerasan dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk dari konflik itu sendiri adalah yang pertama ada konflik destruktif. Konflik ini muncul karena perasaan tidak senang. Ketika teman-teman tidak senang, kita implementasikan di sini adalah seseorang. Ketika teman-teman tidak suka dengan seseorang, berarti konflik yang muncul adalah konflik destruktif. Kemudian ada konflik konstruktif. Nah, konflik ini muncul karena adanya perbedaan, entah perbedaan individu maupun perbedaan kelompok. Selanjutnya ada penyebab konflik. Penyebab konflik ini yang paling utama adalah perbedaan ya teman-teman, tadi sudah sedikit dibahas. Perbedaannya bisa individu, entah itu perbedaan pendapat si A seperti ini, pendapat si B seperti ini, kemudian mereka kokoh dengan pendapatnya, maka akan timbul konflik. Kemudian bisa juga ada perbedaan budaya atau perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab dari adanya konflik. Kemudian selanjutnya ada integrasi sosial. Kalau tadi ada konflik, ada permasalahan, berarti harus ada pembauran atau penyatuan yang disebut dengan integrasi. Jadi integrasi sosial ini merupakan pembauran unsur-unsur yang berbeda agar menjadi satu. Pembauran permasalahan agar mencapai mufakat, bisa diartikan seperti itu. Faktor pendorong dari integrasi, yang pertama ada faktor senasib atau seperjuangan, yang kedua keinginan bersatu, ketiga rasa cinta tanah air. Namun ada juga faktor penghambatnya. Yang pertama karena Indonesia yang begitu luas salah satunya. Nah, karena letak Indonesia yang sangat luas berarti ini menjadi faktor penghambat adanya integrasi atau adanya penyatuan. Tidak mungkin kan yang dari Sumatera bisa ke timur atau sebagainya. Nah, ini yang merupakan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di buku paket IPS halaman 124. Baik teman-teman, untuk materi kali ini sudah selesai. Semoga materi yang Ustazah berikan bisa menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.